Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai haji, terutamanya mengenai kabar duka, yaitu gagalnya keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi di tahun 2021 ini. Ya, berhaji itu merupakan idaman atau sesuatu yang diimpikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, bukan hanya yang ada di Indonesia. Namun, keadaan pandemi ini memaksa agar mimpi untuk berangkat ke tanah suci sejenak terhenti. Sejenak terhenti ya. Jadi ada kemungkinan mungkin mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan tahun depan jemaah haji yang gagal berangkat di tahun ini bisa berangkat di tahun depannya. Ya, kegagalan pemberangkatan jemaah haji di tahun ini banyak menuai pro dan kontra. Kita menyoroti yang kontranya. Banyak tokoh-tokoh yang mengkritiki terkait kegagalan pemberangkatan jemaah haji ini. Ada yang mengatakan dengan isu hutang Indonesia kepada pemerintahan Arab Saudi. Ada juga yang menanyakan, kalau nggak jadi berangkat jamaah haji di tahun ini, terus aliran dana hajinya lari kemana? Jadi ya, ini menurut pendapat saya, hemat saya. Apabila kawan-kawan tidak sependapat, ya terserah Anda. Jadi karena di konten reaksi ini bebas. Di saat ini konten reaksi ini tidak membuat tentang sejarah-sejarah. Jadi merupakan reaksi atau tanggapan dari saya pribadi, dari sudut pandang saya mengenai hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia ataupun di dunia yang rasanya gatel gitu kalau nggak dikeluarin gitu. Gatel gitu kalau nggak dikeluarin gitu. Jadi kembali ke topik. Banyak yang menanyakan ini, aliran dananya lari kemana? Ya, kan pemerintah sudah memberikan info atau sudah menyampaikan dana hajinya itu tetap aman kok. Terus untuk yang ingin jemaah haji yang tidak percaya aliran dana hajinya, yang takut hilang atau bla 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 sesuai dengan isu yang melena itulah, kan pemerintah sudah menyampaikan jemaah haji yang ragu mengenai keadaan uang setoran hajinya itu bisa diambil dengan konsekuensi. Apabila uang penyetoran dana hajinya itu diambil, otomatis nomor antriannya hilang. Jadi apabila jamaah haji tersebut yang mengambil uangnya tadi itu, dia menyetor kembali, berarti dia masuk lagi hitungan antriannya dari nol lagi. Jadi ruginya di situ. Jadi alangkah lebih baiknya bagi saudara-saudara seiman dan seakidah yang di luar sana yang meragukan mengenai di mana larinya anggaran dana jemaah haji ini, ya kita percayakan kepada pemimpin kita, kepada pemerintahan kita. Karena nggak mungkin pemerintahan kita tuh mau yang jelek untuk masyarakatnya atau untuk rakyatnya. Sekali lagi saya tekankan, ini menurut sudut pandang saya. Apabila ada kawan-kawan yang tidak setuju pro atau kontra, itu hak kawan-kawan semua. Cuma ini dari sudut pandang saya. Jadi alangkah bagusnya kita mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah. Mengenai corona itu ada yang percaya ataupun tidak percaya, itu hak individu masing-masing dari kawan-kawan. Tapi kembali lagi saya tekankan, menurut saya pribadi, alangkah lebih bagusnya kita mengikuti arahan dan anjuran dari pemerintah. Yang tidak percaya aliran dana hajinya disetorkan itu lari kemana atau takut, ya silahkan diambil. Kan mekanisme pengambilan uangnya itu kan sudah disampaikan oleh pemerintah. Banyak media-media online yang sudah memberitakannya itu mengenai cara pengambilan uang setoran jemaah hajinya, setoran hajinya. Walaupun dengan konsekuensi ketika uang itu diambil seperti yang saya jelaskan tadi, nomor antrian hajinya itu diulang lagi dari nol lagi. Jadi saya yang sudah mengantri bertahun-tahun bahkan sampai belasan tahun untuk bisa berangkat. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan
di tahun depan, di tahun 2022, corona ini udah hilang. Bagi yang percaya adanya corona, yang bagi yang tidak percaya terserah Anda lah. Corona ini hilang dan mudah-mudahan jemaah haji yang tertunda keberangkatannya dari tahun 2020 kemarin sampai sekarang nih 2021, mudah-mudahan bisa berangkat di tahun 2022. Jadi itu menurut sudut pandang saya mengenai kegagalan keberangkatan jemaah haji, karena berisik maklum rumah saya di tengah perkampungan, jadi ada suara-suara yang kerja berisik, gurinda ini itu, jadi nanti terganggu, noisy, berisik. Jadi saya selesaikan sampai di sini saja. Buat kawan-kawan yang memiliki masukan atau saran hal-hal apa yang ingin diangkat di dalam tema reaksi atau di dalam konten reaksi, bisa kawan-kawan langsung komen di kolom komentar. Tema apa nih yang mau kita angkat nih, yang mau kita bicarakan, yang mau kita bahas sama-sama nih. Jadi langsung komen aja di kolom komentar. Karena takut ini kayaknya suara saya ini baku buru dengan suara kegaduhan mesin gurinda karena ada tetangga yang sedang kerja. Jadi kurang jelas juga suaranya. Jadi itu buat kawan-kawan yang ada kritik dan saran dan ada masukan mengenai topik apa lagi yang mau diangkat di konten reaksi ini, silakan komen di kolom komentar. Apabila ada yang tidak sependapat, wajar lah, karena perbedaan itu indah. Terus jangan lupa berbagi video-videonya yang ada di channel pena kita ini, agar karena berbagi itu indah lah, intinya seperti itu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten-konten berikutnya yang pastinya berfaedah dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain kesempatan. Oh ya, sebelum saya tutup, insya Allah 3 hari ke depan konten mengenai tentang sejarah, kita akan membuat sejarah on the road. Jadi saya akan mengunjungi seluruh tempat-tempat yang ada di Indonesia, wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, dan kita akan mengangkat sejarah di wilayah itu. Jadi langsung sejarah on the road. Jadi insya Allah nanti akan mulai di 3 hari yang akan datang atau seminggu yang akan datang. Jadi kota pertama yang akan ditunjuk, yang akan diangkat sejarahnya adalah kota Jakarta. Jadi sampai ketemu nanti di Jakarta. Sejarah apa saja yang ada di Jakarta yang bisa diangkat. Saksikan terus channelnya Pena kita agar kawan-kawan tidak ketinggalan mengenai info-info tentang sejarah yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe tidak menambah hutang negara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.